Jumpa lagi di Ribu TV, jumpa lagi di rekomendasi akhir tahun 2025 bareng Fernanda. Sekarang kita mau rekomendasi apa? Headphone wireless. Headphone wireless. Harga Unlimited lah. unlimited. Oke, saat budget bukan masalah. Oh enggak gitu juga ya. Nggak gitu Budget juga. tetap masalah ya. Budget tetap Tetap masalah. Tapi yang jelas kita mau bahas soal laptop. Pilihan laptop. Salah gue. Kok laptop sih? Gue kaget juga. Jadi laptop. Salah. Oke, yang jelas sekarang kita mau bahas soal headphone. Headphone itu yang begini maksudnya, headphone over ear gitu ya. Ya, over ear Bluetooth. Bluetooth over ear gitu kan. Berbagai macam harga, tapi sebelum kita mulai dicek dulu disclaimer-nya. Oke, udah dibaca kan? Ada yang mau ditambah? Ada tambahan yaitu kalau misalnya ada headphone wireless yang mungkin brandnya itu di-review di content creator luar tapi tidak resmi di Indonesia, mungkin ya nggak masuk di list ini. Gitu Baseus yang H1 misalnya, ya, yang Baseus pakai yang sound by Bose. sound by Bose Belum masuk. belum masuk. Belum dibahas. Boleh dong Baseus masukin ya? Kok jadi minta masukin? Terus kalau misalnya ada yang nggak kesebut di sini karena kita kelupaan, wajar, namanya juga manusia, ya. Tinggal tulis aja di bawah nanti. Ini juga bagus bang. Bukan gini nulisnya, jangan nulis bang lu parah lu jelek banget apa yang ini itu. Jangan gitu, jangan tersinggung ya. Oke, kita akan mulai dari harga yang tidak terjangkau dulu oleh banyak orang. Dari yang pertama itu ada Sennheiser punya headphone baru yang baru masuk di Indonesia di Desember ini, ada HDB 630 HDB 630. Udah gak ikutan deh kalau udah itu. Harganya udah ajaib sih biasanya. Harganya di 9 juta. 9 juta. Masih single digit. Masih single digit, belum 2 ya. Belum 2. Dia dapat dongle sialnya harusnya bisa dongle yang kayak buat gaming itu harusnya 2,4 GHz. Oh ada ya. Nah, tapi ini dongle-nya dongle Bluetooth. Oh kok gitu? Biar bisa aptX lossless aja sebenarnya. Oh gitu. Ya. Tapi di Indonesia ada gak sih dongle yang apa sih namanya? RF itu? Ada, kalau headphone gaming kan pakai. Oh enggak, bukan yang ini, enggak ada ya? Yang consumer wireless gini. Oh enggak ada ya? Enggak ada kayaknya deh. Jadi dan ini drivernya bagus, separasi bagus, tonal defaultnya udah diukur, frekuensi responsnya sama konten kreator luar juga banyak, akurat sesuai dengan average rata-rata selera orang. Tapi dia punya custom EQ canggih banget, nanti ditunjukin di layar aja. Dia bisa digeser-geser, dinaik turunin, kayak layaknya kita nyentuh custom equalizer parametrik di mixer di Echo. Udah semakin canggih aja. Iya. Nurut pokoknya ya. Iya. Kekurangannya palingan agak fittingnya, earpadsnya masih belum selebar JBL ataupun kecil Bose ya? aja, kayak agak kecil dikit. Nah itu, tapi ini emang drivernya bagus banget, jernih, lebar, separasinya mantap. Oke, mic gimana mic? Mic-nya oke, tapi surprisingly Sennheiser approach-nya agak beda. Biasanya brand lain tuh saing-saingan di noise reduction kayak Sony ya. Jadi dibuka sekalian. Dibuka sekalian dikit. Tapi nggak dibuka banget sih. Nggak tetap. Nah, tetap agak menurut gue itu pilihan yang bagus loh. Daripada lo pusing ya, mesti bener-bener bikin gating segala macam. Setengah jalan aja. Jadi suara kitanya nggak jadi butek gitu. Ya, suara nggak jadi butek. Pas gate-nya kebuka tutup itu nggak terlalu terasa gitu kan. Iya. Gitu-gitu. Malah lebih make sense. Sialnya harganya 9 juta dan kalau patokan gue sih as long as lu di atas AirPods itu agak bahaya harganya. Tapi enteng. Enteng lah. Nah, kalau AirPods kan beda. Agak berat. Agak berat. Rangkanya itu loh. Rangkanya, jepitan clampingnya AirPods Max itu juga agak kenceng jepitnya. Walaupun dia memang bahannya bukan kulit ya. Kayak mesh gitu. Agak-agak dingin. Tapi ya AirPods Max again. Ini yang versi kedua kan? Versi kedua. Bedanya cuma nambah lubang Type-C. Sisanya sama. Ada yang bilang ini Max 2. Ada yang bilang Max USB-C. Iya, Max USB-C sih nama resminya. Sebenarnya resminya USB-C. Ada yang bilang 2 gitu. Iya. Terus saya bingung, ada teman waktu nitip soalnya pas lagi di US gitu nitip gitu. Itu yang 2. Yang mana sih yang bilang? Iya. USB-C. Oke. Yang di marketinginnya kalau mau jadi high-res harus pakai kabel Type-C-nya. Enggak ya pakai Type-C apa aja bisa sebenarnya. Sama di Sennheiser bisa. MFI dong, gimana sih? MFI-nya mungkin yang dijual. Ya, itu dia. Itu juga not bad tapi ya again gak ada custom EQ.
Mic-nya nggak buruk tapi ya fittingnya sih, clampingnya agak susah aja. Not bad, mungkin di suara fitting mungkin, tapi looks-nya dong. Looks oke, Woi. warna-warnanya lucu-lucu. Mungkin akan ada AirPods Max warna oranye kah kayak iPhone 17. Nggak tahu. Itu looks-nya itu loh, tampil kaya. Wih, Asik. rich. Tampilnya rich gitu kan. Kelihatan gitu, set. Hah? Apa itu 2-3 juta gitu kan. Lumayan kan. Tapi itu masih lebih murah AirPods daripada Sennheiser. Ya benar, tapi kalau Sennheiser kan logonya aja udah Wah, audio banget. audio banget nih gitu. Bang, ada kabelnya nggak bang gitu? Ada kabel include. Ada kabel juga kan? Type-C. Dia masih includein ini juga. Analog Analog yang buat ke pesawat yang cabang 2 itu. masih ada. Masih ada. Wah, nih. lengkap Masih dikasih. dong. Padahal pesawat juga udah 3,5 semua nggak sih sekarang? Iya kebanyakan. Cuma kadang-kadang 3,5 juga nggak pas gitu loh. Kalau yang pesawat tua, oh masih ada. Masih benar. ada dia ngebawa apa? Yang jack jadul ini konverternya. Sorry ya, ini emang kalau bikinnya gini kita maju mundur. Suka-suka kita aja. Aneh. Ada konverter yang 2 gitu. Tapi dia ada 3,5 sama Type-C juga. Tuh 3,5 ada, Type-C ada. Lengkap. Ya wajar lah. Kalau kualitas suara segitunya kan. Betul. Kita turun Apa tuh? ke yang lu pakai dong. Oh, daily driver gue. Daily driver gile. Supir harian. Ya. Supir harian. Ya kan daily driver. Supir harian, tapi dia punya lu nih yang hitam, Ya. ya gue yang putih. Oh, yang putih. Oke. Kenapa tidak gue bawa di sini? Karena ada di dalam tas gue buat jalan ke luar negeri. Yes. Kalau gue traveling naik pesawat sih, bukan luar negeri. Kalau traveling naik pesawat sih, spesialnya gue selalu bawa. Punya gue yang warna putih. Aha, yang itu yang belokan besinya tuh kuning ya. Yoi, belakang besinya putih juga, tapi kelihatan banget di sini. Iya, di sini. Jelas banget, menceling gitu. Ini ANC-nya mantap sekali. Sudahlah kalau ini, Mantap, rapi, ini sudahlah. cakep. Terus bisa diginiin, ditutup sebelah Iya, buat tutup sebelah. kebuka transparansi sementara dan dilepas aja tangan lu tuh baliknya seamless banget. Udah kebiasaan Pak, kalau Udah tiba-tiba ada yang datang nyolek-nyolek menawarin makan, langsung Nah, begitu. Itu cepet banget. Cepet, tek, yes. Enak, tapi gitu. bisa dibikin speak to chat juga kalau mau Bisa. di Enggak sih, trigger gua banyak nggak suara. dapat speak to chat. Iya karena suka Keluar gampang. masuk Nah, nanti keluar jadinya, masuk. nggak tertarik. Terus dia Ini punya- nih fitur Wih, terbaiknya, bisa dilipat. bisa dilipat. Ya tuh kebanggaan Ini. orang-orang pengennya dilipat. FYI, gua tidak bawa case-nya loh. Kemana-mana nggak bawa case-nya, gue bawanya dalam kondisi kayak gini. Case-nya, Menarik case-nya. nah ini loh yang gue heran ya. Kan gue punya XM4 juga, ya kan? Ada XM4. Pembahasan berbeda nanti XM4 ya. Ada XM4 juga, dan XM4 terkenal kecil, Oke. ya kan? XM4 terkenal kecil. Nah case-nya ini lebih kecil dari XM5. Jelas, XM6 ini lebih kecil dari XM5, tapi XM4 lebih kecil lagi. Lebih Lebih ini lagi kurus. ya, lebih kurus. Yang gue nggak terimanya apa coba? Apa tuh? Ini kan lebih lebar. XM4 lebih kurus. Ini gue masukin ke tempatnya XM4 Kotak XM4. dan oke. masuk. So, jadi lebih nggak makan space. Ya, jadi harusnya Sony bikin kotaknya kayak XM4 aja. Biar lebih kecil. Kenapa mesti dibikin melebar Ya, begini gitu? Ya. Biar lebih gampang dibawa. Tapi berakhir toh gue juga emang nggak bawa-bawa juga. Ujung-ujungnya dikalungin apa? Enggak, gue taruh gue nggak mesti dikalungin. Pouch ya? Gue rasanya aneh sih itu. Ih, padahal Agak kurang Gen Z gue. keren. Sony gitu. Putih lagi. Kelihatan banget kan? Kelihatan banget benar. Enggak. Kalau gue masukin dalam pouch. Oke. Dan ini mikrofonnya canggih ya. Maksudnya oke. 12 mic itu buat ANC juga iya sih. Ada buat teleponannya tapi cakep. ANC mantap, suara mantap. Mic juga oke. Udah mantap banget lah ini. Lengkap, paket lengkap lifestyle headphone. Iya. Oke, emang agak banyak mid bass-nya awal-awal tapi habis itu setelah update firmware dan lu bisa custom EQ, Iya, fleksibel bisa banget. aman. Ini salah satu headphone yang sama seperti yang lain sebetulnya sih sebetulnya. Cuma Iya. di kelas-kelas gini tuh ya, kalau pakai beginian di pesawat hati-hati. Kenapa tuh? ANC kan bagus banget ya. Terus tiba-tiba buka, kaget sendiri. Kaget. Jadi Wih, kok tiba-tiba kenceng banget suaranya gitu. Suka kaget sendiri tuh. Saking rapihnya Rapi dia. algoritma. Jadi punya 2 chip ANC apa Iya, gitu lah. iya. Pinter pokoknya. Bentar. Ini sangat highly recommended karena harga versus kemampuan. Kuncinya itu di bawah AirPods. Kuncinya. Harga di bawah AirPods sudah. Harga di beres. bawah AirPods, kalau fitur ditambahin semakin bagus. Iya, Kayak bagus. gitu aja. Harga launchingnya di 7,8 waktu itu ya. Kita datang. udah berapa sekarang? Udah 6 nggak usah. Sempet kemarin ada flash sale 5,6, 5,8. Wih, Jadi ngeri. sudah ngeri, semakin ngeri. make sense lah. Sudah semakin make Ya, sense. harganya.
Oke, ada apa lagi kita? Lanjut kita ke pesaing ANC yang bagus juga, itu ada Bose. Wah, kalau ini sih susah. Bose Yang mana quad-cover nih? Ultra Yang mana? headphone second gen. Ingat, Ini Gen. kelas atas. Kelas atas juga nih ya. Kelas atas. Kalau mau mencari ear cups-nya yang dalam, lebar ya. Oh iya, ini agak Nah, ini agak- dangkal nih. Gue Iya. kadang-kadang masih kena nih ketonjok sama Nah, speakernya. Jadi drivernya di sini itu bisa nyentuh di telinga kalau yang Sony ya. Masih bisa. Kalau yang Bose ini lebih Dalam dalam, banget. jadi lebih lapang lah telinganya ketika pakai ini. ANC juga sangat kedap, tapi dia tidak bisa dibikin se-neutral Sony lah. Ini masih ngebas. Jadi, Oh iya. Tuningan. Iya. tapi bukan ngebas yang jelek gitu kok. Bukan ngebas yang jelek. Ini buat yang nggak suka bass amat mungkin iya. Tapi kalau buat yang suka bass aja, ini bassnya masuk di akal kok. Yang namanya Bose tuh selalu begitu memang. Kalau begitu, selalu Kan bagus. namanya Bose. Gitu. bukan bass. Bukan Bose. Ada dong bassnya. Gitu. Ini bagus dan harganya juga Di bawah bersaing. AirPods. Di bawah AirPods. Ingat, di bawah Apapun AirPods. di bawah AirPods itu bagus. Oh ya, di bawah AirPods itu bisa dipertimbangkan lah. Dan 6 jutaan lah, 6 jutaan. komaan lah. Iya. Bisa, jadi oke juga ini. Bos nggak mau jadi dari driver gue, enggak. Tapi itu keren. Dan sebetulnya teman-temannya, saudara-saudaranya dia yang di bawah-bawah juga rata-rata karakternya Ya, bagus-bagus. yang nggak mesti ultranya juga masih oke sih. Dan satu, kalau dia dalam pesawat, karakternya dia ANC-nya dia beda. Dengan Sony approach-nya agak beda ya. Beda. Lebih kayak gimana tuh? Hum itu bener-bener Gone. hilang, gone. Gitu. Ya, kalau catatan dari gua itu yang Bose itu low frekuensi itu gone-nya gone. Gone banget. Parah. Iya, karena humming itu low Ya, frekuensi gitu. Mesin-mesin pesawat. Gitu. Iya. Kalau yang lain tuh kan kayak kalau motong tuh semua dipotong. Jebret Ya. gitu kan, dari atas sampai bawah frekuensi dipotong semua. Jebret. Kalau itu kayak dipotong set gitu, bawah itu dipotong abis gitu. Tapi kalau Sony, bawahnya memang lebih kedap Bose, Iya. tapi atasnya lebih kedap Sony. Iya, makanya kan banyak yang bilang katanya bahwa ini lebih bagus yang Sony. Tar dulu, di mana dulu lu? Frekuensi ininya yang dikurangin ya. Begitu di pesawat, lo kan sangat menghargai sekali ANC-nya Bose. Ya, Ya. Tapi itu udah nitpicking ya. Ya. Ada ANC juga syukur sebetulnya di pesawat. betul. Ada apa lagi nih kita? Next, ini dari JBL. Ini ada JBL Tour One M3. Oke. Nah, Tour One M3. Ini suaranya juga bagus. Drivernya oke. Gue pikir bakal ngebas Harman Kardon gitu. Enggak. Separasinya juga cakep. Gue baru pertama kali coba ini di venue-nya JBL Festival. Waktu itu dijadiin kayak silent disco gitu. Jadi ada DJ Oh iya. dipakai sama pengunjungnya ini. Dan ini suaranya bagus. Ear cups-nya juga cukup dalam. Tapi ANC-nya belum sama kayak Ya, Sony yang Bose dua ya. itu belum lawan. Cuma kan dia ada di fitur ya kelebihannya. Fiturnya banyak dia di Nah. aplikasinya tuh customisasinya IQ-nya lumayan oke lah, terus banyak banget halamannya deh di kalau di JBL. Iya. Nah, ini kelebihannya kan teknologi. Iya kan? Ada kayak dongle tambahannya itu loh. Ya nggak dongle kayak casing Apa ya? ini Kayak ya. case ya, kayak case casing TWS. Kayak case TWS. Buat sebagai transmitter ya dari source yang nggak punya Bluetooth mungkin. Iya, nah di pesawat ini menarik. Gimana tuh? Memang sekarang udah mulai ada pesawat yang bisa langsung nyambung Bluetooth. Oh gitu, oke. Udah mulai. Tapi dalam setahun 20-30 flight cuma 2 kali gue dapet. Jadi tetap butuh itu ya Iya, transmitter jadi ya. sebetulnya tetap kalau ada transmitter kayak gini kan nggak pusing ya. Colokin dia ke pesawat terus Udah, kita dengerin langsung. gitu. Dan nggak perlu beli transmitter third party. Ada kan third party juga. Oke. Yang kadang-kadang itu pairingnya blind gitu, blind pairing gitu kan susah banget ya. Ya dan nggak bisa diatur-atur dong. Nggak bisa. Kalau itu bisa diatur-atur, mau segala macam bisa. Menarik sekali buat gua karena kalau buat yang sering traveling naik pesawat sangat berguna sekali. Oke. Karena walaupun lu duduknya udah di sorry to say business class, terus katanya dapat headphone yang katanya pakai ANC, nggak sih, nggak sekelas sama yang begini-begini. Belum. Tetap Belum sekelas sama yang gini-gini, belum. Yang di awal-awal nih kita bahas nih nggak ada yang sekelas sama itu. Jadi dia akan ningkatin kenyamanan banget. Di pesawat itu memang ada beberapa kelas yang dapat XM6 kan? Saya ingat gue ada pesawat. Belum sih, belum nyampe. Terakhir gue naik, ini bukan nyombong ya, tapi kebetulan naik bisnis kelasnya Singapore Airlines aja belum.
Oh belum. Belum. Coba baru lihat di TikTok ada gosip-gosip pesawat akan menyediakan XM6 katanya buat di ini. Mungkin Ana atau Jal first class mungkin ya. Nah, mungkin itu. Bukan bisnis class gitu. Tapi kalau harga flightnya semahal itu ya mending punya. mending punya. Iya dong. Mending punya. Mending punya. Cuma- Udah ngepas semua bentuk udah Iya, pas 5 gitu kan. komaan. Tinggal colok beres. Sama kalau punya alat-alat apa gitu yang masih analog banget. Ya kan. I don't know, turntable zaman dulu mungkin. Oh iya. Yang masih iya. analog banget. Pasti kabelan. Iya, masih bisa pakai gitu. Dan stable kalau itu. Oke, next ada apa lagi? Next, ini dari harga yang udah turun sudah 3 tahun tapi masih bagus. Itu ada Sennheiser Momentum 4. Masih ada itu. Masih ada. Dia memang lebih ngebas dari yang HDB 630-nya ini. Ini lebih balance aja. Nah itu lebih ngebas jauh. Sound quality-nya masih oke. ANC-nya agak kurang. Tapi mikrofonnya masih oke. Dan harganya udah turun. Udah 4 jutaan. Udah 4 jutaan sekarang. Dulu kayaknya sempat 65. Sekarang udah 4 jutaan. Jadi kalau nyari sound quality itu masih oke. Nice. Ada apa lagi? Ini kayaknya harga udah masuk dalam ranah harga kepleset ya. Udah di bawah 5. Udah di bawah 5 nih, di bawah 5. Nggak usah kita gaungkan lagi. Yang penting di bawah AirPods. Nggak usah. Udah pasti di bawah Di AirPods. bawah 5. Udah pasti di bawah AirPods kalau di bawah 5. Di bawah 5. Terus yang udah turun harga juga XM juga. XM4 nih. Ada XM4, ada XM5 juga udah turun. Iya. XM4. Tapi XM4-nya yang sangat menarik. Ya, yang paling dicari orang sih ya. Nggak tahu mungkin Kepala dari 2 ya. bisa dilipat sih kan. Iya, bisa dilipat kepala 2 dan 2 komaan ya. bicara quality suaranya sebetulnya nggak segitu jauhnya berubah dari 4, 5 ke 6. 6 paling beda sih. Tapi 6 memang 4 memang ke 5, beda. 4 ke 5. Coba kalau mau bilang 4 ke 5 tuh hampir nggak ada beda. Agak Dan lebih lebar dikit yang 5. Bahkan lo dari 4 ke 6 sebetulnya nggak sebeda kalau lo pindah ke headphone lain. Masih di dalam keluarga yang sama gitu Iya, loh. iya. Buat kalau pengen gunain headphone wireless as lifestyle aja dan mungkin lo nggak terlalu ngulik audio amat, masih decent aja ya. Iya, dan untuk kelas 2 jutaan kalau nggak salah sekarang ya. Worth it lah. Udah keterlaluan sih. Untuk ANC bisa Kalau ada yang dilipat. baru keluar di harga 2 juta nangis sih ketemu ginian. Sebenarnya XM5-nya juga udah turun. Iya. Cuma banyak yang mengeluhkan nggak bisa dilipat gitu. Iya, XM5 tuh masalahnya memang nggak bisa dilipet. Cuma yang banyak ya dulu kan XM5 tetap aja paling laku ya, salah satu yang paling laku. Gitu. Ya kalau bisa memaafkan tidak bisa dilipatnya itu ya silakan ambil XM5 tapi Iya. kalau enggak ya mau ke XM4 Saya atau kalau XM6. buat yang traveling enggak sih 4 ke 6. Oh 4. Enggak 5 Dari ya, 4, gue juga 4 ke 6 di rumah jadi 4 sama 6 gitu. Enggak ada 5 malah. Iya, murah sekalian aja udah gitu. Murah sekalian, gila sekalian gitu naik ke atas. Ya, oke. Next ada apa kita? Turun ini justru sebenarnya hype udah lama cuma baru masuk Indo. Soundcore Space One Pro itu di 2,6 2,7-an. Kurang berani ya masuknya ya. Kurang cepet ya. kurang berani. Berani Harusnya dikit dong. Distributor Indonya masukin Masukin aja. aja langsung. Soalnya waktu itu sempat ada kayak blind test gitu di beberapa kalau nggak salah audio engineer segala macam. Udah sama XM6 dan lain sebagainya, kayaknya yang disetel emang suara default. Jadi banyak yang pilih Space One Pro. Sebenarnya sih Space One Pro emang not bad kalau defaultnya, tapi yang lain yang di atasnya ini kalau lu udah EQ sih rapihnya bisa jauh lebih rapih. Untuk kalau lu pengen punya aja fittingnya oke, ANC-nya masih kalah sama XM Sony series. Tapi kalau mau tetap itu ambil karena memang tonal defaultnya nggak diapa-apain juga lumayan ngebas dan ngecering, bisa ambil Space One Pro. Space One Pro. Kita dijual 2 jutaan. 2 jutaan. Terus di 2 jutaan apa sekarang sempat turun nih. apa nih? Udah jadi agak 1,1 kadang-kadang. Sony Ultware. Ini gila juga sih. Iya. Tapi ini bass banget gak sih? Ngebus banget dia. Bass head banget. Tapi gini, ini bass besar ya, bukan bass ngaco loh. Ya. Ini bass besar, nggak ngaco sama sekali, nggak, rapi. Dan dia ANC-nya bagus banget. Bagus. Yang sejuta ke bawahnya kayak Edifier, Irfan, bahkan Soundcore yang Space One Pro tadi masih belum bisa menyaingi ANC-nya Sony lah menurut gua. Yeah. Ultware bagus, mikrofonnya juga decent banget. Sayangnya tonality-nya kalau bagi gue sih terlalu banyak bassnya. Oh ya. Dan dia malah bisa ditambah lagi 2 kali. Ult 1, Ult 2. Iya tuh gue lihat tuh. Pas gue lihat, buat apa? Tambah ngebas lagi. Tambah ngebahas lagi. Jadi kalau gue mungkin akan pakainya di Ult-nya gue matiin dan EQ aja bassnya manual. Iya, gitu. iya. Mungkin nggak nurunin bass ya. Mungkin buat beberapa orang normalnya udah bisa lah. Udah bisa soalnya lah, kayak, bisa lah. soalnya kayak kalau lu pakai sesuatu headphone gitu terus lu boost bassnya, nah ini udah ult tanpa di boost.
Ini dia defaultnya begitu memang. Iya, jangan dibus lagi. Nanti berlebihan lu nggak bisa pakai headphone yang lain lagi loh udah. Kecuning kupingnya nanti. Betul. Dan pesaingnya Sennheiser lagi ada Sennheiser. Accentum. Accentum tuh ada 2, ada yang plus, ada yang enggak. Ya, yang enggak plus yang biasa. Itu bedanya cuma dapat casing sama dapat touch control lah. Tapi drivernya kurang lebih mirip-mirip. Dia counternya Sony ya, Sennheiser nih. Dia mid range centric banget, bisa dibikin slightly neutral gitulah. Tipikalnya Sennheiser. Iya, tipikal Sennheiser, mid iya. range-nya bagus, clarity cakep, tapi bassnya biasanya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu di-emphasize sama dia. Kecuali Momentum 4. Oh iya. Turun lagi, Apa tuh? udah ke region 1 juta. Ada apa nih? Edifier? Ada apa? Edifier masih 830 NB. Edifier 830 NB ini juga cukup awet baterai, kalau nggak salah 80 atau 90 jam gitu, udah LDAC, custom EQ, suaranya juga udah beres lah drivernya. Cuma ya mikrofon sama ANC belum se-amazing headphone yang kayak Accentum, Sennheiser dan lain sebagainya. Cuma dia udah include kabel Type-C, mode kabel Type-C. Oh iya. Itu yang bahkan XM6 nggak punya. XM6 nggak punya, betul. XM6 nggak punya Nggak itu punya, mode tuh. XM6. Nggak bisa tuh. Ya hanya 3,5 aja. Iya. Ada Type-C-nya buat ngecas doang. Ya buat ngecas. Jadi ngakalinnya dicolok ngecas, misalnya ke laptop gini, buat ngecas doang. Tapi Bluetooth-nya nyala. Jadi connect ke laptopnya, dia Bluetooth-nya nyala. Gitu. Numpang ngecas doang sebenarnya. Bisa. Itu beat the purpose, Pak. Iya. Sayangnya. Tujuannya kan mau dapat kualitas tinggi. Ini kenapa jadi masih pakai Bluetooth ada juga? Seperti itu, tapi Iya. Ada satu sirkuit kelewat di XM6 tuh. Ya sayangnya itu aja sih. Dan itu sudah bisa banyak kok headphone 100 juta yang sekarang udah bisa mode kabel Type-C. Jadi hemat baterai, Bluetooth tidak nyala, dan rata-rata orang traveling kemana-mana mungkin bawa satu kabel aja ya, satu jenis kabel aja, udah bukan micro USB, udah bukan Lightning, ya Type-C. Udah nggak perlu bawa 3,5 lagi lah gitu, buat yang pengen praktis. Aneh ya, padahal kan AirPods Max-nya udah pakai. Udah pakai Iya. Type-C ya. Kenapa yang nggak pada nyontek? Biasanya malah nyontek. Gitu. Tinggal tambah aja Type-C. Biasa Wajib pada itu nyontek. sekarang. Yang dicontek yang bener aja lah gitu kan. Yang kayak gitu-gitu yang dicontek harusnya. Jangan desainnya. Next, Ada apa lagi? kita punya Earphone Wave Pro. Ada ya? Earphone Wave Pro. Ini fittingnya paling enak. Kalau di budget under juta sekarang udah 900 apa 800 gitu. Udah segituan. Iya udah. Earpadsnya lebar dan clamping ngejepitnya juga nggak terlalu ngejepit banget, dan di kepalanya juga nggak terlalu nusuk gitu di atas kepala. Nah ini dia. Punya gue masih ada plastiknya. Wah masih ada plastiknya nih. Masih baru ini. Ini pokoknya lebar banget, dan earpadsnya juga bisa ditarik kalau mau diganti. Sudah dijual juga resmi di toko Earphone-nya. Garansi juga 2 tahun. Cakep. Ini juga belum bisa mode kabel Type-C. Ketahuan banget ya ini, makanya di rumah doang. Pas di review doang ya. Enggak, dipakai di rumah doang. Kalau di rumah masih dipakai, tapi nggak dibawa jalan-jalan. Makanya plastiknya masih ada. Nah, Kalau yang ya lihat deh XM6 lo, XM6 gue udah berantakan semua bentuknya pasti. udah agak-agak Iya. minyakan. Udah ada minyakan, baret-baret mana-mana. Kalau ini pakai di rumah. Kemudian di bawah 1 juta itu ada tadinya 600, sekarang tergoreng menjadi 800, itu ada Soundpeats Space Pro. Soundpeats. Nah, Soundpeats itu bassnya oke, udah LDAC juga, udah 10 band custom EQ juga, bisa mode kabel Type-C. Itu oke, cuma tidak ada konfirmasi untuk earpads dijual gitu di Indonesia, tapi itu masih bagus. Di bawahnya ada Earphone Tune Pro. Ya, Tune Pro, ya gue juga ada sih. Nah, Tune Pro itu tapi dia tidak ada LDAC ya, saya ingat gue. Basic banget dia. Basic banget. 500-600 ribuan. AAC ya. AAC. Tapi surprisingly bassnya Ada, kayak 4i sama 4 tadi lu pasti lebih suka 4i gitu kan. Iya. Nah ini dia bassnya lebih ada di Tune Pro dibanding dengan di Wave Pro tuh lebih neutral lah. Malah jadi bahaya buat Wave Pro-nya. Jangan-jangan sekali keluar Wave Pro Plus. Itu takutnya kan, aduh harga-harganya udah mau nyenggol nanggung gitu. Tiba-tiba keluar lagi 1,4 juta Wave Pro Plus. Repot loh. Tapi nggak apa sih. Anyway kalau ini sih gue masih suka sih sebetulnya, masih lumayan oke. Iya. Karena kan driver gede, beda rasanya. Betul. Terus Ada apa lagi kita? 100 ribu ada 100 ribu? Enggak ya? Nggak ada lagi. Nggak ada, jangan ya. 500 masih ada, 500-600an itu ada Tozo H10. Tozo. Ini Tozo menarik, H10. sialah gue nggak bawa. Itu dia earpadsnya bisa diputer, dibukanya. Jadi kayak Iya, benar-benar diputar begitu kan? set, udah nanti dicopot. Jadi sangat user friendly kalau kalian mau ganti earpadsnya, dan earpadsnya juga dijual di Indonesia. Seperti CMF yang baru. Oh, Nothing.
CMF, yang bukan Nothing. Kalau Nothing kan kotak. Iya. CMF yang warna-warni itu. Oke. Itu kan tinggal diputar juga Tinggal mukanya diputar tuh. ya. Jadi ya user friendly lah, nggak perlu ragu takut robek atau nariknya. Ya sih ngeri sih. Narik begini tuh mesti pakai keyakinan gitu. Sebenarnya kalau yakin aja. Iya. Justru Terus lu salah gitu kan. Ternyata begitu cabut truk. Bukan yang ini deh gitu. Yang mau digantinya. Copot beneran. Tapi biasanya kalau sekali ganti mah dua-duanya lah. Iya. Nggak, takutnya kan salah ngambil headphone. Oh, iya, beda merek. Iya, ini nggak boleh cabut ya. Udah lepas. Ya, itu praktis, bagus, sound system juga oke, dan ada custom EQ-nya, user friendly juga. Tozo ya bisa saling sharing antar user untuk custom EQ-nya. Ya itu standar Tozo banget itu. Nah, standar Tozo itu. Tozo. Ada lagi? Ada yang paling murah 300.000. 300.000 boleh. Ini lumayan nih, oke nih. Apa tuh? Dia Tozo H100. Jagoan bawah ya? Jagoan bawah Tozo ya. Dia udah ada custom EQ. Enak lah, bisa dibikin balance, jauh lebih balance dibanding TWS-nya yang lebih V-shape, lebih ngebass. Ini lebih bisa dibikin balance, tapi earpads-nya dia nggak segede headphone wireless pada umumnya. Ya kecil. Iya, jadi agak-agak semi on ear lah. Iya. Walaupun bentuknya dibikin kayak kotak buat kesannya over ear, tapi sebenarnya agak-agak masih neken. Tapi itu bisa diganti earpads-nya yang dijual di Indonesia, ada custom EQ, beres lah 300.000. 300.000 oke. Kalau model-model yang kayak headphone Walkman zaman dulu gitu, ada yang bagus nggak suaranya sih? Pasti banyak yang nanya deh. Soalnya kan on ear ya. Skenanya ya. Ya. Ada sebenarnya, gue sebutin ada Kos Porta Pro aja ada yang Bluetooth sih sekarang. Oh iya. Ya, yang dijepit ini yang warna biru kayak mechanical banget gitu desainnya. Yang begitu. Iya. Orange gitu. Ada yang terus orange juga. Itu oke juga ada. Dan ada JLab Rewind 2. Itu orange tuh. Itu orange. On ear. JLab oke gak sih? Bass oke gak sih? Kalau kayak gitu. Agak bright sih dia. Tipis ya. Cost tuh soalnya gitu sih. Kalau cost JLab nggak gitu basic gitu. Kalau cost lumayan lah, suaranya bagus. Cost bagus ya? Harga gimana? Nggak resmi. Oh iya, costnya nggak resmi. Nggak ada distributor resmi, say. Susah ya, nggak resmi ya. Kalau ada resmi berarti JLab. JLab itu ada tapi udah sold out banget tuh JLab Rewind. Aduh sayang banget ya. Ada lagi yang oke juga, yang mirip-mirip kayak JLab itu namanya Philips. Ada Philips TAH 2000. Dia on ear juga. Nah ini berasa. Ya. Dibandingkan dengan JLab mungkin agak lebih bright lah. Dan udah ada custom EQ-nya juga sih Philips ini. Cuma belum secanggih aplikasi EQ-nya kayak Tozo, Irfan dan kawan-kawan lah. Ini mungkin kode nih. Sennheiser mungkin mau bikin lagi. Oh Sennheiser kayak HD25 gitu ya. Dulu pernah ada kan ya. Iya. Ini soalnya skenanya beda aja. Satu skena beda ya kan buat keren-kerenan. Kedua ini buat yang pakai hijab ya kan. Nggak selalu dong mau bawa yang gede gitu kan. Kalau ada yang lebih kecil tapi bisa taruh langsung di luar aja, mungkin lebih enak. Iya, HD25 bagus. Itu kalau sialah kabel. Coba kalau Sennheiser bakal bikin HD25 versi Bluetooth mungkin menarik. Nah, lucu tuh. Gitu. Tapi yang tadi lucu sih juga apa? On ear gaya. Headphone gitu. Gaya. Sony nggak mau bikin. Walkman-nya punya situ loh. Sony ada Sony. Yang mana? Sony itu. Masuk Indonesia. Masuk. Ada ya. Sony CH520. CH520. Iya, itu on ear juga. Tapi nggak lifestyle-nya agak beda nih, bukan on ear yang kecil-kecil nih. Nggak bisa. Sony kurang skena. Kalian yang dulu buat itu headphone buat apa? Buat Walkman. Itu kalian dulu yang bikin orange itu kalian juga. Nah, itu tinggal dibikin versi Tinggal Bluetooth. bikin ulang lagi. Itu gua rasa blueprintnya masih ada itu. Iya. Bahkan dia nggak bikin versi Bluetoothnya, versi kabelnya pun masih oke loh. Ya kalau dia bikin lagi ya. Iya, dibikin lagi versi kabel. Karena lagi balik lagi nih retro. Karena balik lagi retro-retroan. Dak banyak lah murah. Iya. Mau dilarin kemana tuh, colok jadi Bluetooth bisa. Keluarinnya Type C. Iya, keluarin Type C kalau mau. Type ya. C sekalian. Tapi bener kalau bilang, bahkan dia mau bikin basicnya diulang lagi aja. Iya. Itu bisa loh. Gue yakin masih ada yang mau. Pasti. Akan ada yang mau ngakalin, termasuk gue. Akan ada yang mau ngakalin itu biar bisa pakai Bluetooth hanya buat dipakai sehari-hari. Banyak lah Bluetooth receiver banyak. Banyak Bluetooth receiver pasti ada yang mau pakai. Iya. Ini on ear-nya Sony justru yang bikin yang lain. Kalau harganya gimana? Kalau Sony yang jual 1 juta gitu.
Masih ditelan kayaknya sih. Kan gitu ya. Gak apa-apa gitu kalau Sony Masih bikin. ditelan gue rasa kalau Sony sejuta. 999 masih ditelan itu. Iya. Kan polos ya, nggak usah pakai Bluetooth segala macam. Kan style. Ya, Dan begitu ditulis Sony di sini, generasi Walkman. ini OG-nya beneran ini gitu OG-nya kan. on ear. OG-nya itu. Menurut gue sih ada sih itu Ada marketnya, pasarnya. ada pasarnya gitu. Oke, ada lagi kah yang menarik di headphone? Nggak ada lagi sih. Sejauh ini Paling itu aja ya. segitu Ya, aja. masih muter-muter nggak terlalu banyak juga ya, nggak terlalu sepusing kayak di TWS. Atau lu ada fitur yang lu inginkan di headphone ini yang belum ada di sini? Fitur yang gue inginkan di headphone adalah add-on mic. Oh, kayak ada JLab, Jabra Iya, yang iya, kalau ada dilipat. tambahan. Oh, tapi kan dilipat. Gue nggak mau. Gue maunya kayak headphone gaming. Oh, yang dicolok. Dicolok. Bisa dicopot? Itu, iya bisa Oke. copot. Tapi adanya di consumer. Oke. Gitu. Jangan di headphone gaming. Jangan headphone gaming. Ini kan casing muat lah. Ih, mau tuh cuma segini doang gitu loh. Sisipkan, Iya, sisipkan sisipkan bisa. satu. Kalau cari apa yang gue mau tuh itu. Oke. Soalnya kalau katanya mau taruh di sini bisa, tapi kalau mau dipakai serius kan bisa kena ya tuh. Betul. Kresek gitu. Betul. Begini tuh Meeting. tinggal pas mau telepon, cerok. Keren sih. Taruh di sini, di combine dengan segala macam mikrofon mikrofon yang udah noise 12 reduction yang biji itu gitunya, rasanya. Silakan. Pasti bagus. ENC-nya harusnya bersih. Ya betul. Iya kan? Karena lebih direct ya mikrofon. Iya, signal to noise ratio-nya jauh udah kan. Betul. Terus Gini, dia Almiranda. dapat data dari luarnya banyak. Betul. Hilang belakangnya harusnya. Gon. Harusnya gon yang pakai TWS aja bisa bikin gon, mana saya tahun depan sini bisa lebih gon lagi. Itu akan menarik sih sebetulnya. Kalau dari gua itu adalah fitur yang udah ada di headphone gamingnya Steel Series yang baru 12 juta itu kalau nggak salah. Itu removable battery. Penting banget. Removable battery. Penting Jadi, banget. Ininya bisa dibuka. Sek, itu baterai kayak baterai kotak Nokia gitu. Diganti. Bisa diganti. Keren tuh kalau. Penting. Itu harus ada di consumer juga sih menurut gua. Soalnya kan sekarang lagi musim serviceable. Serviceable. Serviceable lagi musim. Iya. Kayak Earpads jam- bisa diganti. earpad. Jam loh, smartwatch Pixel. Smartwatch. Pixel yang baru itu serviceable. Apanya nih? Kaca bisa diganti. Oh, kaca ininya. Kalau ya. pecah tuh bisa ganti Oke. dengan mudah diganti. Sekarang lagi musimnya arahnya lebih mudah user serviceable malah. Oke. Jadi Menarik, rusak, pesan aja sendiri. Jadi kita tinggal beli ininya doang ya, apanya? Beli spare partnya. Spare Beli spare partnya. Kan bisa diganti dengan mudah oleh user. headphone sebenarnya udah banyak bisa kayak begitu. Cuman baterainya nggak ada. Tinggal baterai belum. Iya. Abis headphone ntar gue minta di TWS, tapi susah kalau itu. Kecil. Kecil banget. Susah. Usernya harus punya solder. Tapi sebenarnya kalau bos-bos bisa kali. Bisa lah. Kan gede-gede itu. Tinggal di krek. Iya. Atau paling enggak ya, ada satu tipe yang benar-benar user serviceable. Apa tuh? Nggak dibikin satu tipe. Jadi nggak perlu satu line up Oh, dibikin. jangan semua line up-nya. Ya, Gitu, ada oke. satu tipe yang memang sweet spot dibikin lebih ke arah user serviceable. Habis itu kalian bisa lihat nanti kira-kira jalan apa nggak jalan nih. Gitu, tes. Kalau ternyata banyak nggak suka, bikin dua tipe, kan gitu. High end, low end gitu. Tapi kalau Apple yang bikin misalnya nanti jadinya barangnya datang tapi earpads-nya harus nambah. Add-ons. Drivernya lagi. Drivernya beli terpisah. Beli terpisah. Jadi udah punya headphone belum ada driver kan? Nah, add-on. Baterainya beli Ya, terpisah. baterainya bisa jadi. Datang kok belum hidup? Ya baterai beli terpisah. Repot juga. Tapi tenang, kalau beli selama pre-order dapat bonus baterai. Nah, Kesannya hebat. Include. Ini kita udah ngayalnya jauh sekali sebetulnya. Jauhan. Oke. Jadi kalau misalnya kalian ada yang lain yang menarik juga, yang menurut kalian, wah kenapa gak dipilih? Ya taruh aja di kolom Komen di komentar. Nggak usah pusing-pusing, taruh di kolom komentar, tambahin jadi teman-teman yang lain bisa lihat juga gitu, oke? Nah, jangan lupa kita juga ada rekomendasi akhir tahun 2025 yang lain, laptop, TWS, ada juga, ada smartphone juga, ada macam-macam. Dicek aja, harusnya sebelum 12.12 semuanya sudah akan tayang. Jadi sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di rekomendasi akhir tahun 2025 berikutnya. See ya.